Sosoknya dia pakai baju belang-belang, hitam putih, rambutnya agak gondrong, mukanya tuh hancur, kayak Gede deh. ya 2 meteran ada. Oke guys, bertemu lagi dengan gua Hanif di channel Nif Story. Di video kemarin ada salah satu temen gua yang bernama Ilham Ramadan. Ya kemarin sih belum cerita banyak tentang dia sih. Dan saat ini gua mau podcast kembali sama Ilham Ramadan. Yang gua tahu adalah dia sering banget ngalamin hal-hal mistis dan ternyata dia mempunyai kodam keturunan dari buyutnya gitu. Yang lebih anehnya lagi, dia pernah dipukulin atau merasa hal-hal yang kebal lah gitu, atau ngerasa dirinya itu ada yang jagain gitu. Emang sih bener, karena dia temen gua udah lama dan waktu itu dia punya masalah digebukin sama 10 orang gitu, dan ya cuman luka memar gitu. Mungkin kalian yang penasaran dengan ceritanya, kita langsung saja tanya Bang Ilhamnya. Oke, kita sambut saja Bang Ilham Ramadan. Halo Bang Ilham. Kemarin kan kita udah podcast, tapi kan kurang begitu mengulik ya kan. Iya. Dan ternyata lu, ya gue baru ingat sih, ternyata lu punya hal yang lebih lebih seru gitu kan, ya, yaitu tentang mistis gitu. Oke Bang Ilham, boleh diceritakan awal mulanya lu merasakan hal-hal mistis itu? Gue itu kalau untuk hal mistis, itu emang dari kecil tuh saking penasaran, saking ngalamin. Berarti dari kecil nih. Oke. Terus apa lagi tuh? Gue tuh setelah gue lulus SD itu kan gue mondok. Iya, mondok. Gue mondok, tempat pondok itu lokasinya di Parung Bogor. Di Parung Bogor. Iya. Itu Mondok lu udah lama tapi? Ya nggak begitu lama ya. Mungkin hampir setahun mah ada gue di situ. Terus? Di situ pun pernah gue kejadian ngalamin. Ketika subuh itu, waktu azan subuh, gue bangun tidur, cuci muka, gue agak kebelat, buang air besar. Buang air besar itu kan di kali ya kan, harus turun dulu ke bawah gitu ya, ke jurang. Nah, gue buang air besar itu, dari belakang itu, kayak ada yang pengen nyamperin gue. Berarti lu merasa kayak ada yang ngikutin lu gitu ya? Ada yang pengen nyamperin gue ketika gue lagi buang air besar itu. Nah, pas gue lihat itu, benar-benar asli itu gue. Apa itu sosok? Sosoknya dia pakai baju belang-belang, hitam putih, rambutnya agak gondrong, mukanya tuh hancur, kayak Gede deh. ya 2 meteran ada, kayak muka-muka gue sampai muka-muka genderuwo bukan kalau kayak gitu? Aduh, kalau itu masih kurang tahu ya kan ya. Soalnya jenis genderuwo tuh banyak. Itu mukanya itu kayak muka-muka Ya, orang dibakar gitu. hitam semua berarti. Hitam semua. Itu berarti ngeliatnya jelas. Jelas. Berarti posisinya di kali itu lu sendiri, namanya di kali kan, apalagi di pondok dulu ya. Iya. Pasti penerangan juga gelap. Kurang iya ya. Iya. Nah, gue buru-buru dong. Iya. Buru-buru gue bersihin itu. Pas ketika gue buang air besar, gue ngelakuin sholat subuh. Setelah sholat subuh itu badan gue tuh panas dingin. Setelah ngeliat itu jadi panas. Iya. Nah, pas badan gue panas dingin itu, gue juga cerita dong ke temen gue. Gue kemarin itu pas gue mau sholat subuh, gue buang air besar di empang itu, gue ngeliat sosok makhluk yang serem gitu, kayak semacam apa sih, kayak genderuwo atau semacam apa gitu ya kan. Gue kurang jelas itu namanya setan apa. Nah, gue ngobrol ke temen gue gitu. Nah, kata temen gue tuh
kan emang di pesantren di pondok gue itu di pas di sebelah sana tuh emang ada kayak ada warung ya kan ya. Nah itu yang punya tuh ya orang tua lah, lansia ya kan. Nah pernah ngomong sama temen gue, kalau di situ emang ada penunggunya. Si nenek itu sih nyebutnya si belang. Pasti namanya di hutan gitu. Iya. Oke, kan gue pertama kali kenal lu nih, Iya. lu itu sering banget atau banyak koleksi tentang barang-barang tua gitu, kayak Bertua. semacam bertua ya, Iya bertua. semacam apa tuh, batu akik contohnya. Ya Boleh ceritakan apa sih yang membuat lu suka sama batu akik itu? kalau untuk suka mempunyai kayak pusaka-pusaka atau benda-benda bertua itu emang dari kecil tuh emang hawanya tuh kayak suka aja gitu, kayak sama barang-barang antik bertua yang bersifat zaman dulu lah, nenek moyang itu emang udah suka. Oke. Ya, nah di situ juga bahkan gue pernah ngalamin nemuin barang-barang kayak pusaka gitu kan, namanya kayak gue masih sekolah SMP itu kan namanya pusaka atau apa-apa kan gue masih kurang tahu ya kan ya. Pernah gue nemuin. Pernah. Iya, setelah gue keluar pondok, kan gue ngelanjutin tuh sekolah di madrasah. Iya, gue pindah kelas 2 SMP itu. Nah, itu tuh gue awal masuk jelang berapa hari, di situ kan gue ketika gue mau ngelakuin sholat zuhur berjamaah sama anak-anak yang di sekolah itu madrasah, mau ngelakuin sholat zuhur, gua wudhu, kan emang di tempat wudhu itu di depannya makam yang punya madrasah sih katanya. Nah, gua mau ngambil wudhu, ketika gua mau ngambil wudhu, peci gua taruh di atas. Setelah selesai wudhu itu, pas ketika gua mau ngambil peci, gua kejatuhan batu cincin. Batu jadi cincin. Iya, Tapi lu nggak tahu itu punya siapa. nggak tahu. Dan nggak ada yang tahu atau yang mengakui gitu itu batu. Nggak ada. Nggak ada. Setelah sholat zuhur itu kan gue nanya sama temen-temen gue, ini punya siapa ya? Ini punya siapa? Tadi nemuin di tempat wudhu. Batu cincinnya tuh sejenis, ringnya itu warna putih dan batunya itu warna ungu. Batu apa itu? Ya kalau pas masih gue SMP itu Nggak kan, tahu ya, belum paham. gue belum Iya. paham. Itu sebelum trendingnya batu. Oke. Iya. Nah, gue nemu, gue nanya, nggak ada yang ngakuin. Terus ketika gue pulang sekolah, sampai di rumah, gue nanya dong ke paman gue, sakingnya gue penasaran ya kan. Om, tadi Ilham di sekolah nemu ini cincin batu. Tuh gue masih awam sama bener-bener gitu tuh, masih awam, masih kurang Ya, paham lah apa, itu ya. apa ya kan. Nah, kan om gue itu sedikit bisa lah ya kan, kayak ngerasain atau ngeliat gitu. Nah, ketika dia pakai di jari manis, panas. Panas loh. Panas. Berarti nggak cocok sama dia. Iya, terus kata om gue itu, udah buat om aja. Terus udah gue kasih nih. Ya suka gitu, unik gitu menurut gue. Bahkan gue pakai di jari manis pun pas gitu, pas banget. Nah, pas keesokan harinya itu batu gue tuh dipinjam sama teman sekolah gue, teman sekelas gue. Dipakai sama dia, ya belum setengah hari lah mungkin ya, hilang batunya. Hilang tuh. Iya. Ya berarti emang yang kata orang dulu sih, kalau nemu barang-barang unik gitu ya, barang-barang lama Ya. yang ada berkaitannya dengan mistis ya kan, itu tuh kalau kita pakai dan terus sama kita tuh jodoh kita. Iya. Dan yang mungkin orang lain pakai tiba-tiba hilang, itu berarti ya emang bukan milik lo gitu kan, Iya. bukan jodoh lo. Itu sering banget gua nemu perkataan orang-orang dulu yang seperti itu.
Nah, terus setelah itu kan ada kejadian yang yang lu menarik itu, sampai lu kan di sini posisinya lu menemukan kodam lu gitu kan. Boleh ceritakan lagi? Untuk masalah kodam itu banyak juga gua ngalamin. Contohnya? Ya, contohnya itu kan gue dulu pernah kerja di Bintaro sektor 5. Iya. Iya. Nah, di tempat kerjaan gue itu ada 2 kuli lagi mau ngelakuin renovasi lantai. Gue ngobrol-ngobrol dong sama dia. Namanya itu Kang Eman, dia orang Bandung. Nah, ngobrol-ngobrol sama dia. Lama-lama tuh cerita dia tuh kemistis. Dia ngomong gini ke gua, Ilham, punya kamu kuat juga. Kuat apanya? Kuat apanya Kang Eman? Ya itu kodam kamu. Kodam. Oh ya, gua tuh baru ingat kodam itu apa. Ternyata kodam itu pendamping. Ada yang diisi sengaja, ada yang dari leluhur. Nah, pas dia ngomong gitu, kan juga gue agak penasaran dong. Gue penasaran sama Kang Eman itu, Kang, itu kira-kira itu kodam saya tuh sejenis apa sih? Nah, dia ngajak gue buat ngobrol berdua. Dia tuh ngomong gini ke gue, kodam kamu itu kayak dari leluhur kamu. Gue saking penasaran, gue nanya wujudnya itu kayak gimana Kang Eman? Tinggi 2 meter, terus pakai kayak jubah ulama gitu. Nah, kata Kang Eman itu kalau kodam gue ya, kodam leluhur itu, kalau kayak gue nanya-nanya gitu ke orang-orang yang sama gitu, ahli spiritual, kodam gue itu kayak ngeluarin muka-muka judes gitu, kayak nggak mau diceritain, ya mungkin takut gue takabur kali atau gimana gitu ya. Saking gue penasaran, gue nanya Kang Eman itu jawabannya tuh cuman gini, udah kamu memperbanyak ibadah. Dia ngomong kayak gitu. Nah, terus juga gue pernah ya kayak disamperin orang Baduy. Tahu, iya, lu tahu suku Baduy kan? Iya, yang kata suku di Banten itu kalau nggak salah ya. Iya, betul. Nah, gue tuh lagi nongkrong di bertiga ya sama temen rumah. Orang Baduy itu dia kemungkinan lewat kayak buat jual-jual madu gitu. Nah, secara tiba-tiba tuh dia nyamperin gua. Dia ngajakin ngopi ya kan, ngopi. Nah, temen gue tuh yang berdua jalan, dia beli kopi lah buat kayak ngobrol ya, kongko ya kan, nongkrong. Nah, gue tuh di situ, gue berdua sama orang Bali itu, dia ngomong lagi sama gue, itu punya leluhur kamu itu kuat juga, kamu punya kodam dari leluhur kamu. Emang kodam itu sejenis apa sih, Kang? Nah, dia tuh meramal di tangan gue, makanya bahasa adat dia, kan gue nggak tahu ya kan. Dia nyebutin tuh Sima itu? Gue nggak tahu. Tapi dia nggak ngasih tahu. Dia cuma ngomong gitu. Namanya orang pedalaman, ya kan. 10 orang juga sama kamu tuh mental, sama punya kamu. Dia ngomong begitu. Oke. Nah, setelah gue selesai ngopi itu, gue dikasih tuh batu cincin sama tasbih sama orang Baduy itu.
ini buat kamu. Nah, setelah gue dikasih itu, gue pakai, itu baunya panas nih, kayak kurang cocok gitu sama gue. Nah, terus Akhirnya lu tuh manain berarti? ya gue buang. Lu buang gitu aja? Iya, Takut berarti kamu? iya agak ngeri gue itu. Lu kan posisinya belum tahu apa itu kodam lu gitu kan? Iya, Apa lu pernah dimimpiin sama kodam lu ini gitu? Atau mau mimpiin wujud dari yang jagain lu, pendamping lu ini? kalau untuk kayak nemuin wujud kodam pendamping sih lewat mimpi itu belum pernah ya. Ya palingan ya kalau ketemu orang-orang yang bisa atau orang pintar itu, dia jawabannya itu selalu sama. Bahkan gue pernah ngalamin di tempat kerjaan gue di restoran. Kenapa tuh? Kan di situ ada anak baru namanya Mas Purnomo, orang Jawa Timur, orang Kediri. Nah, itu sama juga nih, kayak gue kerja di Bintaro Sektor 5 tuh, sama juga ngobrol-ngobrol, lama-lama tentang mistis. Oh, Iya, dia juga tuh, merasakan gitu. ya, dia nanya kayak gini, kamu suka ngoleksi batu-batu atau benda-benda bertuah ya di rumah ya? Iya, soalnya kan itu pas gua ngoleksi itu kan zamannya batu tuh udah ngetren. Iya. Nah, dia tuh ngomong kayak gini, kamu punya leontin coklat, batunya agak gede, itu kalung, leontin kalung, itu energinya kuat banget. Kok mas tahu? Tahu, saya bisa ngerasain. Bahkan di diri kamu juga ada. Wujudnya kayak apa sih, Mas Pur? Sakingnya gue penasaran gitu ya. Sama jawabannya. Oh, nah, Iya. kan sama nih berarti. Lu nggak menanyakan ke keluarga lu, ini tuh apa gitu? Ataukah ini keturunan lu gitu? Nah, ini masih sama Mas Pur kan ya? Sama Mas Pur ya kan? Nah, keesokan harinya itu, Mas Pur tuh dimimpiin. Mimpin. Ditemuin sama leluhur gua mungkin. Yang dia bilang pendamping atau kodam itu, dia didatengin keesokan harinya, dan setelah gua ngelanjut kerja tuh, dia ngomong gini sama gua kemarin didatengin sama leluhur lo atau pendamping gitu, katanya untuk wujudnya sih tinggi ya kan 2 meter, pakai jubah ulama. Dia tuh kalau kayak dia ngomongin gitu, dia nggak suka. Nah, pendamping gue itu lewat mimpi gaib mungkin sama Mas Pur tuh ngomong kayak gini tentang masa-masa kecil gue lah, yang masa kelam itu. Katanya sih pendamping gue itu kasihan sama gue ya kan, gue dulu sering dibully di ini di itu Mas Pur. Oke, kan yang diceritakan adalah yang orang lain melihat gitu kan tentang kodam lu ini. Berarti keturunan lu itu seorang ulama gitu. Ya mungkin. Nah kan dia ini, Bang Ilham ini adalah salah satu teman kerja gua, dan pertama kali tuh dia kan pernah lagi bercanda iseng lah megang pisau, dan dia anuin ke tangannya gitu, dan itu nggak kebal gitu. Makanya gue mau ngulik-ngulik lagi nih, ternyata kebal itu karena emang lu belajar atau emang nggak tahu itu bisa sendiri gitu. Kalau masalah untuk belajar sih, buat belajar atau berburu tuh belum pernah. Iya. Ya kayak bercanda aja. Gue kira pisau itu udul ya kan. Nah pas dites sama lu agak tajam. Nah gue gesek-gesek gitu, ya alhamdulillah sih nggak kenapa-napa ya. Nah pas dianuin sama
buat kayak motong ayam tuh tajam. Ya kemungkinan ya bisa juga dari pendamping ya, cuman kita kan tetaplah percaya sama yang di atas. Kita nggak bisa. Dan anehnya lagi kan, lu pernah menceritakan kalau lu pernah ada problem dan lu dipukulin sama berapa, sekitar 10 orang ya? Iya. Dan lu tuh nggak kenapa-napa tuh. Iya, Dan nggak ada luka memar. Itu coba ceritain tuh kayak gimana? Mungkin ini ada salah satu dari apa sih hal kodam lu ini. Nah, di situ gue pernah ya, kayak gue mau berantem nih sama orang. Ya pokoknya masalah adalah masalah apa, cuman gue nggak bisa ngejelasin. Gue berantem sama orang itu di Komplek Palem Marinda. Nah, gue ngajak berantem itu face to face. Iya. Iya, sendiri-sendiri. Nah, ternyata tuh dia bawa masa, tiba-tiba dia bawa masa. Ya buat kayak kurang lebih banyaknya, gue nggak tahu ya. Nah, di situ gue udah dibuletin, gue digebugin di situ kan, oh digebugin habis lah, pakai balok lah, batu lah, apalah, ditiban di kepala gue. Nah, dari si lawan itu, temennya yang gue ajakin berantem itu, ya mungkin dia ngeliat gue di situ dipukulin, dia agak kasihan kali ya. Dia tuh narik gue disuruh pergi, kabur. Nah, di situ tuh yang anehnya lagi, gue dipukulin itu, ya alhamdulillah nggak kenapa-napa. Cuman baju gue aja pada belok. Cuman kayak ngerasain pegel-pegel aja gitu. Nah, keesokan harinya itu, nenek gue tuh nanya, ngomong sama gue, lu pas kemarin itu digebukin banyak orang ya? Iya, kok nenek tahu? Iya, ada yang ngasih tahu. Mungkin ngasih tahu lewat apa lah, gue nggak tahu kan, soalnya nenek gue itu nggak mau ngejelasin sepenuhnya gitu. Nah, terus nenek gue tuh dia ngomong gini juga, untung lu dipukulin nggak kenapa-napa. Emang kenapa, Nek? Iya, ada yang jagain lu. Saking yang gue penasarannya, siapa sih nih yang jagain? Nenek gue tuh nyalahnya yang di atas lah. Ya. Oh, jadi nggak ngasih tahu lah Iya, gitu. nggak Mungkin ngasih- nenek lu tahu tapi nggak Iya, mau dia ngasih nggak tahu. ngasih tahu sepenuhnya. Iya. Nah, nenek gue tuh yang di atas lah. Ya mungkin di situ nggak mau ngasih tahu sepenuhnya, mungkin gue takut kabur atau gue ngeduain Tuhan ya kan. Nah, di situ tuh jawaban nenek gue selanjutnya, udah lu memperbanyak ibadah aja, sholat, dekat lagi kepada Tuhan gitu. Intinya kan namanya kodam itu apa ya, pendamping yang memang mungkin dari leluhur atau kita berguru atau Iya. gimana, yang nggak ada salahnya sih selagi segala lagi itu menunjukkan hal yang baik ya kan. Tapi gue ngomong-ngomong, ini ada isinya apa enggak tuh? Oh, yang gue pakai di tangan kiri ini sih, ya kalau buat kayak isi sih gue nggak tahu ya, karena ya suka aja gitu dari kecil, kayak benda-benda mistik atau benda-benda bersejarah lah, kuno gitu. Gue tuh suka. Gelang ini sih kalau banyak orang bilang tuh ya gelang-gelang dewa gitu, kalau kepercayaan orang Ini Hindu, apa ini? Buddha. Ini biji janitri, rudaska, gelang rudaska, yang dipakai ibadah orang-orang India gitu. Oke, mungkin cukuplah sekian dari ceritanya Bang Ilham yang mempunyai kodam tapi tidak pernah tahu itu apa gitu kan. Ya ini sih aneh sih gitu, karena dia sering menemukan orang-orang yang membilang atau mengucapkan kalau dia ini ada yang dampingin, dan anehnya lagi dia sering selalu mempunyai kejadian yang Takdir. iya yang nggak terduga gitu kan, kayak dijahatin orang, dan dia tuh selalu nggak kenapa-napa. Contohnya yang
saksi mata gue sendiri ya kan. Dia bisa kebal dengan kayak gitu, tapi dia ini tidak pernah mau tahu gitu, kayak ya udah mungkin ini kuasa Allah gitu. Iya. Ini sih bukan, ya berarti kan cerita lu jujur ya gitu, Iya. nggak ada setting-settingan Nggak, sama sekali. nggak ada. Oke, mungkin cukup sekian video dari gua, terus saksikan video-video gua selanjutnya. Oke, buat kalian yang belum subscribe, please banget dukung channel gua Nih Story. Dan thank you buat Bang Ilham, semoga sukses selalu, Amin. lancar terus rezekinya. Oke? Amin. Oke, see you next video.